Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Namaku Kencana. Orang memanggilku Ken. Hari ini, seperti hari-hari lainnya, aku memakai daster batik lawas. Warnanya sudah sedikit pudar di bagian bahu, tapi kainnya paling nyaman di dunia. Aku menyeduh kopi hitamku sendiri di dapur yang lebih besar dari kebanyakan apartemen di Jakarta. Lantainya marmer Italia. Dingin sempurna di telapak kakiku yang hanya beralas sandal jepit karet warna biru. Dari jendela dapur, aku bisa melihat kolam renang panjang yang airnya tenang, di bingkai taman tropis yang rimbun. Rumah ini terlalu besar untukku sendiri. Rumah ini adalah peninggalan orang tuaku, sebuah benteng di kawasan elit yang sunyi. Aku punya segalanya. Mobil-mobil mewah berderet di garasi. Kebanyakan tidak pernah kupakai. Aku punya saham di berbagai perusahaan yang bahkan aku lupa namanya. Aku punya aset yang jika dihitung, mungkin butuh beberapa hari oleh akuntan terbaik. Tapi aku suka daster ini. Aku suka sandal jepit ini. Aku tidak suka perhiasan yang berat, atau sepatu hak tinggi yang menyakiti jari kaki. Kekayaan bagiku adalah kebebasan untuk tidak perlu membuktikan apa-apa. Prinsip inilah yang menghancurkan pernikahanku. Gilang, mantan suamiku, adalah pria yang tampan. Dia datang dari keluarga biasa yang bekerja keras, dan dia punya ambisi yang meluap-luap. Ketika kami bertemu, dia terpesona oleh duniaku, dan aku terpesona oleh energinya. Aku pikir kami akan seimbang. Aku salah. Gilang tidak mengerti konsep, cukup. Begitu dia masuk ke dalam hidupku, dia tidak tahan melihat kesederhanaanku. Kencana, demi Tuhan, katanya suatu malam, saat kami akan menghadiri pesta kolega bisnisnya. Aku memakai gaun katun hitam sederhana yang elegan. Kamu pemilik setengah dari gedung tempat pesta itu diadakan. Kenapa kamu berpakaian seperti staf administrasi? Ini nyaman. Gilang, ini aku. Jawabku tenang. Aku tidak mengerti kamu. Kamu punya uang miliaran, tapi penampilanmu seperti ibu-ibu mau ke pasar. Orang-orang menertawakanku. Mereka pikir aku suami yang pelit. Atau kamu sudah gila. Desisnya di dalam mobil. Aku yang mendanai bisnis, startup, miliknya. Aku yang membelikan jam tangan mewah yang melingkar di pergelangan tangannya. Aku yang memastikan kartu kredit platinumnya tidak pernah ditolak. Tapi dia malu padaku, karena aku tidak mau memakai tas kulit buaya seharga mobil. Dia ingin pamer. Dia butuh validasi. Dia perlu dunia tahu bahwa dia, Gilang, telah berhasil. Dan aku adalah istrinya yang gagal memvalidasi keberhasilannya. Aku adalah aib yang berpakaian sederhana. Lalu dia bertemu Dinda. Aku tahu tentang Dinda bahkan sebelum Gilang menyadarinya. Dinda adalah kebalikan total dariku. Dia muda, ambisius, dan terobsesi dengan penampilan. Dia bekerja sebagai teller di Bank Sentosa, bank besar tempat sebagian besar asetku dan aset, bersama, kami disimpan. Dinda adalah tipe wanita yang menghabiskan separuh gajinya untuk tas KW super, agar terlihat seperti nasabah prioritas yang dilayaninya setiap hari. Dia memuja Gilang. Dia melihat Gilang sebagai pria sukses, mandiri, dan kaya raya. Dia tidak tahu, atau memilih untuk tidak tahu, bahwa pria yang dipujanya itu berdiri di atas tumpuan uangku. Gilang memulai perselingkuhannya dengan ceroboh. Ada tagihan restoran mahal yang aku tahu aku tidak pernah kunjungi. Ada kwitansi pembelian perhiasan yang tidak pernah kuterima. Ketika aku menanyakannya, dia tidak mengelak. Dia marah. Setidaknya Dinda menghargaiku, teriaknya. Dia tahu bagaimana seharusnya pria sukses diperlakukan. Dia bangga berjalan di sampingku. Dia tidak membuatku malu dengan daster dan sandal jepit. Perceraian kami pahit, tapi cepat. Aku terlalu lelah untuk bertarung. Pengacaraku ingin menghabisinya sampai ke akar, mengambil kembali setiap sen yang kuberikan padanya. Tapi aku hanya ingin dia pergi. Aku ingin kedamaian. Ambil saja, kataku pada pengacaraku,
Menunjuk pada daftar aset yang diajukan Gilang. Berikan rumah yang dia tempati. Berikan dia modal bisnisnya. Biarkan dia menyimpan portofolio saham atas namanya di Bank Sentosa. Pengacaraku syok. Bu Kencana. Ini jumlah yang sangat besar. Ini uang Anda. Ini uang tutup mulut. Jawabku. Uang agar aku tidak perlu melihat wajahnya lagi. Gilang mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia bebas. Dia menikahi Dinda beberapa bulan kemudian. Mereka hidup mewah. Gilang merasa seperti raja, menjalankan bisnis yang sepenuhnya didanai oleh uangku, menyimpan dana di bank tempat istrinya bekerja, mungkin untuk membuatnya terkesan setiap hari. Aku tidak peduli. Aku kembali ke dasterku. Aku kembali ke kopi pagiku yang tenang. Sudah setahun berlalu. Aku menjalani hidupku. Aku menyiram tanaman, membaca buku, mengelola investasi terbesarku dari jarak jauh. Aku hampir melupakan mereka. Aku membiarkan sisa dana yang terkait dengan Gilang, jaminan deposito, beberapa rekening investasi yang terkait dengan bisnisnya, tetap mengendap di Bank Sentosa. Sebagian karena malas mengurusnya. Sebagian karena jumlah itu tidak signifikan bagiku. Meski itu adalah seluruh dunia bagi Gilang. Pagi ini, aku menatap bayanganku di jendela. Seorang wanita parubaya yang tampak biasa, dengan rambut diikat seadanya. Tidak ada yang akan menyangka bahwa wanita ini bisa membeli seluruh gedung bank itu jika dia mau. Dan hari ini, aku harus pergi ke bank. Bukan keinginanku pergi ke Bank Sentosa. Aku benci tempat itu. Tempat itu terlalu banyak menyimpan kenangan buruk tentang Gilang, tentang kepalsuan, tentang bagaimana uangku digunakan untuk membiayai pengkhianatannya. Tapi seminggu yang lalu, sebuah surat resmi datang. Surat itu dari Bank Sentosa. Surat birokrasi yang kaku. Surat itu menyatakan bahwa salah satu rekening tabungan lamaku, rekening yang hampir kulupakan, telah dorman selama bertahun-tahun. Itu adalah rekening yang kubuka belasan tahun lalu. Awalnya untuk membayar gaji asisten rumah tangga sebelum aku beralih ke sistem penggajian yang lebih modern. Isinya mungkin hanya beberapa juta rupiah. Masalahnya, bank sekarang menerapkan aturan baru verifikasi data biometrik dan tanda tangan basah untuk mengaktifkan kembali rekening dorman, atau rekening itu akan ditutup permanen dan dananya diserahkan ke negara. Asisten pribadiku sudah menawarkan diri untuk mengurusnya. Biar saya yang siapkan surat kuasanya, Bu. Katanya. Tapi pagi ini aku merasa gelisah. Aku butuh udara. Tidak usah. Biar saya sendiri. Kataku padanya. Saya sekalian mau cari tanaman hias di jalan raya. Itu bohong. Tentu saja. Aku tidak mengambil Alphard hitam yang biasa mengantarku. Aku juga tidak menyentuh sedan Eropa yang terparkir di garasi. Aku mengambil kunci kijang kapsul tua warna perak. Mobil ini adalah mobil operasional untuk ke pasar atau mengangkut pupuk. Catnya kusam, AC-nya sedikit berisik, tapi mesinnya bandel. Aku menyetir sendiri, membelah pagi Jakarta. Aku mengenakan pakaian terbaikku untuk keluar rumah. Sebuah blus katun sederhana berlengan panjang warna krem, celana kain longgar warna hitam, dan sandal selop yang nyaman. Tidak ada riasan. Tidak ada perhiasan kecuali jam tangan tipis. Aku membawa tas selempang kain biasa, berisi dompet, ponsel, dan surat dari bank itu. Bank Sentosa cabang utama menjulang tinggi. Sebuah menara kaca dan baja yang angkuh. Ini adalah cabang terbesar, tempat semua nasabah prioritas dan korporat berkumpul. Ini adalah dunia Gilang. Ini adalah tempat kerja Dinda. Aku memarkir kijang tua itu di area parkir basement, terjepit di antara SUV mewah terbaru dan sedan sport impor. Satpam parkir memandangku sedikit aneh. Mungkin bertanya-tanya bagaimana mobil seperti ini bisa parkir di zona VIP, tapi dia tidak berkomentar. Aku masuk ke lobi utama. Udaranya dingin menusuk. Wangi parfum mahal bercampur dengan cairan pembersih lantai beraroma lemon. Semua permukaan mengkilap. Marmernya berkilauan. Suara sepatu hak tinggi beradu di lantai menggema, menciptakan irama yang sibuk dan tegang. Aku melihat sekeliling. Wanita-wanita dengan setelan kerja mahal. Pria-pria dengan jas yang dijahit sempurna. Mereka semua tampak penting.
sibuk dengan ponsel mereka, berbicara dengan nada mendesak. Ini adalah dunia yang kubenci. Dunia di mana penampilan adalah segalanya, di mana nilai seseorang diukur dari merek sepatunya. Ini adalah panggung yang sangat disukai Gilang. Aku mengambil nomor antrean dari mesin untuk layanan pelanggan biasa. Surat itu untuk rekening tabungan biasa. Jadi aku tidak perlu ke lounge prioritas. Meskipun aku memiliki akses ke sana. Aku hanya ingin menyelesaikan ini. Tanda tangan. Lalu pergi. Aku duduk di deretan kursi tunggu berbahan logam yang dingin dan keras. Di depanku, layar elektronik menunjukkan nomor-nomor antrean yang bergerak lambat. Orang-orang di sekitarku tampak lelah dan bosan. Mataku berkelana. Lalu aku melihatnya. Gilang ada di sana. Dia tidak sedang mengantre. Dia berdiri di dekat area perbankan prioritas, di seberang ruangan. Dia tampak persis seperti yang kuingat. Setelan mahal warna biru tua, sepatu kulit mengkilap, dan jam tangan yang kubelikan untuknya bersinar di pergelangan tangannya. Dia tertawa lepas, berbicara dengan seorang pria yang tampak seperti manajer bank. Gilang tampak seperti pemilik tempat itu. Dia menepuk bahu manajer itu dengan akrab. Dia adalah raja di kastil ini. Kemudian mataku beralih ke meja teller di area prioritas. Di sanalah Dinda bekerja. Dinda tampak sempurna dalam seragam banknya yang pas badan. Rambutnya disanggul rapi, riasannya tebal dan tanpa celah. Dia sedang melayani seorang nasabah, tersenyum dengan senyum korporat yang terlatih. Dia melirik ke arah Gilang dan senyumnya menjadi sedikit lebih pribadi, sedikit lebih bangga. Mereka adalah pasangan yang serasi di dunia yang mengkilap ini. Pasangan sukses. Aku merasakan asam lambungku naik sedikit. Aku membuang muka, kembali menatap layar nomor antrean. Aku hanya ingin pergi dari sini. Nomorku akhirnya dipanggil. C147. Di loket 5. Aku berjalan ke loket 5 di area layanan pelanggan biasa. Seorang wanita muda menyambutku. Aku menyerahkan surat dan buku tabungan lamaku. Oh, kata wanita itu. Rekening ibu ini rekening lama sekali. Untuk aktivasi ulang, datanya harus ditarik dari arsip pusat. Dan ini harus ditangani oleh penyelia teller prioritas kami, karena ini akun yang terbit sebelum sistem baru. Jantungku berhenti sejenak. Tidak bisakah di sini? Data verifikasinya hanya penyelia kami yang pegang, Bu. Kebetulan penyelia kami hari ini adalah Ibu Dinda. Beliau ada di loket prioritas nomor 2. Ibu silakan langsung ke sana saja. Nanti saya teleponkan agar berkasnya saya antar ke mejanya. Katanya, mencoba membantu. Aku menghela napas panjang. Takdir benar-benar sedang ingin bercanda hari ini. Baiklah, kataku pelan. Aku berdiri. Aku berjalan perlahan melintasi lantai marmer yang dingin itu, bergerak dari area nasabah biasa yang ramai, menuju area prioritas yang lengang dan mewah. Aku berjalan lurus menuju meja Dinda. Aku berjalan lurus menuju istri baru mantan suamiku. Aku hanya memegang buku tabungan usang dan surat bank yang lecek. Langkahku terasa berat melintasi lantai marmer itu. Area prioritas lebih sunyi. Hanya ada suara mesin pendingin ruangan dan ketukan keyboard yang teratur. Gilang masih di sana, di dekat pintu masuk lounge. Dia belum melihatku. Atau jika melihat, dia tidak mengenaliku. Aku hanyalah bayangan buram berbalut pakaian kusam di sudut matanya. Aku berhenti tepat di depan meja nomor 2. Ada plakat nama kecil di atasnya. Dinda Ayuning Tias. Penyelia layanan. Dia sedang tidak melayani siapa pura. Dia sedang sibuk mengikir kukunya di balik meja, memandangi hasil manikur barunya. Dia tampak puas. Dia jelas merasa telah tiba di puncak dunia. Menjadi istri Gilang dan menjadi penyelia prioritas di bank sebesar ini. Aku berdeham pelan. Dinda mengangkat wajahnya. Butuh sedetik baginya untuk memproses kehadiranku. Senyum profesional yang sudah disiapkannya langsung luntur begitu matanya memindai penampilanku. Matanya bergerak cepat, dari sandal selopku, naik ke celana kain hitamku yang longgar, ke blus krem sederhanaku, lalu berhenti di wajahku. Itu bukan tatapan pelayanan. Itu tatapan penghakiman.
Dia melihatku seperti melihat kotoran yang terbawa sepatu. "Ya, Bu?" tanyanya. Nadanya datar dan dingin. Dia bahkan tidak repot-repot menyembunyikan rasa jijiknya. "Saya dari Loket 5. Aku memulai dengan tenang. Saya diminta ke sini untuk aktivasi rekening dorman," katanya penyelia yang harus menangani. Aku menyodorkan buku tabungan lamaku dan surat bank yang lecek itu ke bawah kaca. Dinda melirik kertas-kertas itu tanpa menyentuhnya. Dia mendengus pelan. Nyaris tak terdengar. "Loket 5 sedang sibuk?" tanyanya sinis. Jelas dia merasa tugas receh ini dilemparkan padanya. Katanya ini prosedur untuk akun lama. Jelasku lagi. Dinda memutar bola matanya. Saat itulah dia melihat Gilang mendekat. Gilang berjalan santai, memasukkan tangan ke saku celananya, tersenyum pada istri barunya. Dia berdiri bersandar di pilar di sebelah meja Dinda. "Ada masalah, sayang?" tanya Gilang. Suaranya dibuat seramah mungkin, tapi matanya menatapku dengan rasa ingin tahu yang merendahkan. Dia masih belum mengenaliku. Aku hanyalah seorang ibu-ibu menyusahkan yang mengganggu waktu kerjanya. Melihat Gilang ada di sana, sikap Dinda berubah. Dia bukan lagi sekadar teller yang kesal. Dia kini adalah seorang aktris di atas panggung. Dia harus menunjukkan kepada suaminya betapa penting dan berkuasanya dia di wilayah ini. Dia mendorong buku tabunganku kembali ke arahku dengan ujung jarinya. "Ibu," katanya. Kali ini suaranya lebih keras. Beberapa nasabah lain di ruang tunggu prioritas yang sepi itu menoleh. "Bank ini ada aturannya. Kami di sini melayani nasabah prioritas. Nasabah penting. Ibu lihat sendiri antreannya. Saya disuruh ke sini." "Saya tidak peduli ibu disuruh siapa," potongnya tajam. "Urus administrasi begini, apalagi rekening mati yang isinya pasti tidak seberapa. Bukan di sini tempatnya. Ibu bawa buku tabungan begini." Dia menunjuk buku tabunganku yang kusam. "Ini harusnya diurus di bank unit desa. Di kampung ibu. Bukan di cabang utama." Wajahku mulai panas. Hinaan itu sangat terang-terangan. Gilang, yang sedari tadi mengamatiku, tiba-tiba membeku. Matanya menyipit. Dia baru saja mengenaliku. Dia mengenali suara tenang yang dulu melayaninya selama bertahun-tahun. Wajahnya berubah, tapi bukan menjadi kaget atau malu. Dia tersenyum. Senyum licik yang sangat kukenal. Senyum yang sama saat dia berhasil menipuku. Dia menikmati ini. Dia menikmati melihatku, mantan istrinya, sumber kekayaannya, wanita yang dia anggap membosankan dan kampungan, kini sedang dihina habis-habisan oleh istri barunya yang cantik dan angkuh. Dinda benar. Gilang ikut menimpali. Dia melipat tangannya di dada. "Tempat ini punya standar. Kalau semua orang berpakaian seperti ibu," katanya, menilaku dari atas ke bawah. "Masuk ke sini, apa kata nasabah prioritas kami yang lain?" Dia memanggilku, "Ibu." Dia bertingkah seolah aku orang asing. Dinda, melihat suaminya mendukungnya, semakin menjadi-jadi. Dia tertawa kecil. Tawa yang dibuat-buat. "Lagi pula, Bu," lanjut Dinda. Suaranya kini penuh cemoohan. "Mau nabung berapa sih di rekening ini? Paling juga recehan. Maaf ya, kami di sini sibuk mengurus miliaran. Waktu kami berharga. Silakan ibu ke satpam di depan. Tanya di mana bank unit desa terdekat." Itu dia. Puncaknya. Hinaan itu menggantung di udara yang dingin. Satpam di pintu menatapku dengan ragu. Nasabah lain pura-pura tidak mendengar. Tapi aku tahu mereka menyimaknya. Gilang berdiri di sana, menyeringai, bangga pada istrinya yang telah menjaga standar bank. Selama setahun aku mencoba melupakan mereka. Aku mencoba mencari kedamaian. Aku membiarkan mereka mengambil apa yang mereka ambil. Aku pikir aku sudah selesai. Tapi melihat dua orang ini, berdiri di atas uangku, hidup dari kemurahan hatiku yang lelah, dan sekarang berani menghinaku di depan umum karena penampilan yang kupilih. Sesuatu di dalam diriku putus. Kabut kesabaran yang selama ini menyelimutiku lenyap seketika. Yang tersisa adalah udara dingin dan kemarahan yang jernih. Aku menatap Dinda,
yang masih memasang wajah angkuh. Aku menatap Gilang, yang masih tersenyum licik. Mereka telah membuat kesalahan terbesar dalam hidup mereka. Aku tidak mengatakan apa-apa selama beberapa detik. Aku membiarkan keheningan itu menggantung, membiarkan hinaan Dinda dan seringai Gilang meresap di udara dingin ruangan itu. Mereka mengira aku akan marah, atau menangis, atau pergi dengan malu. Mereka mengira aku kalah. Dinda mulai tidak sabar. Bu, masih di sini? Apa ibu tidak dengar? Satpam. Dia mulai memanggil Satpam. Gilang tertawa kecil. Sudahlah, sayang. Mungkin ibunya kaget lihat bank sebagus ini. Aku menatap lurus ke mata Dinda. Lalu aku menurunkan pandanganku ke tas selempang kainku yang sederhana. Aku membukanya perlahan. Dinda dan Gilang mengira aku akan mengambil kartu tanda pengenal untuk memprotes. Tangan Gilang masih terlipat di dada. Dia benar-benar menikmati pertunjukan ini. Aku mengeluarkan dompet kecil dari dalam tas. Bukan dompet kulit mahal. Dompet kain biasa. Dari dalam dompet itu, aku mengeluarkan sebuah kartu. Kartu itu bukan plastik. Kartu itu terbuat dari logam berat. Dicat hitam pekat. Di atasnya hanya ada namaku, terukir laser, dan logo Bank Sentosa yang kecil dan minimalis. Itu adalah kartu Bank Sentosa Ultimate Private Wealth. Kartu ini tidak memiliki nomor tercetak di depannya. Tidak ada batas limit. Kartu ini hanya diberikan melalui undangan pribadi kepada nasabah yang memiliki aset likuid terverifikasi di atas angka tertentu. Angka yang bahkan tidak bisa dibayangkan oleh Gilang. Kartu ini adalah kunci pembuka semua pintu. Setiap manajer di bank ini dilatih untuk mengenali kartu ini dari jarak 10 meter. Setiap teller di bank ini, termasuk Dinda, telah diindoktrinasi bahwa jika mereka suatu hari nanti, yang kemungkinannya 0, sekian persen, melihat kartu ini, mereka harus menghentikan apapun yang sedang mereka lakukan dan melayani pemegangnya seperti raja. Aku meletakkan kartu hitam itu di atas meja kaca di depan Dinda. Bunyinya tidak seperti plastik. Bunyinya, tuk. Berat dan solid. Senyum di wajah Dinda membeku. Dia melihat kartu itu. Matanya membelalak. Dia melihat namaku yang terukir di kartu itu. Kencana Dewi. Lalu dia melihat wajahku lagi. Dalam sepersekian detik, seluruh darah seperti terkuras dari wajahnya. Riasannya yang tebal tidak bisa menutupi warna pucat pasi kulitnya. Dia akhirnya mengerti. Dia akhirnya menghubungkan titik-titiknya. Wanita berdaster yang diceritakan Gilang, mantan istri kaya yang dibuangnya, adalah wanita yang sama yang berdiri di depannya. Gilang juga melihat kartu itu. Seringainya lenyap seperti dihapus paksa. Dia mengenal kartu itu. Dia tahu itu adalah rekening utamaku, rekening induk dari segala sesuatu, rekening yang tidak pernah bisa dia sentuh. Rekening yang membiayai semua rekening lain yang dia nikmati. Dia maju selangkah. Kencana. Dia mulai. Suaranya bergetar. Aku mengangkat satu tangan, menghentikan apapun yang akan dia katakan. Aku tidak sedang berbicara dengannya. Mataku terpaku pada Dinda. Pertama, kataku, suaraku tenang, jernih, dan mematikan. Setiap suku katanya terdengar jelas di keheningan area prioritas itu. Saya mau tutup rekening tabungan recehan saya yang ini. Aku mendorong buku tabungan kusam itu ke arahnya. Dinda gemetar. Dia tidak bisa bergerak. Kedua, lanjutku. Aku mengetuk kartu logam hitam itu dengan jariku. Saya mau melakukan transaksi dari rekening utama saya ini. Dinda menelan ludah. Dia terlihat seperti akan pingsan. Saya mau tarik tunai, kataku. 50 miliar rupiah. Dinda tersedak ludahnya sendiri. Dia terbatuk. Apa, Bu? 50 miliar rupiah. Ulangku, mengeja setiap kata. Dan saya mau sekarang juga. Tunai. Kalau bisa, tolong siapkan dalam pecahan 50 ribuan. Saya akan tunggu di sini sampai selesai. Di belakangku, aku mendengar suara terkesiap dari nasabah lain. Gilang mencengkeram tepi meja. Kencana. Jangan gila kamu. Apa yang kamu lakukan? Kamu tidak bisa.
Diam, Gilang, kataku, tanpa menoleh padanya. Aku tidak sedang bicara denganmu. Saat itulah manajer cabang, pria yang tadi tertawa akrab dengan Gilang, melihat apa yang terjadi. Dia melihat kartu hitam legam itu tergeletak di meja teller prioritas. Dia melihat ekspresi Dinda. Dia melihat Gilang yang pucat pasi. Dia tidak berjalan. Dia berlari. Ibu Kencana. Ya Tuhan. Ibu Kencana Dewi. Selamat pagi, Bu. Dia tiba dengan napas terengah-engah. Dasinya sedikit miring. Dia mengabaikan Gilang sepenuhnya. Kenapa Ibu ada di sini? Kenapa Ibu tidak langsung ke lounge pribadi saya di lantai atas? Biar saya yang urus semuanya. Dinda, kamu apakan Ibu Kencana? Bentaknya pada Dinda. Dinda mulai menangis. Bukan tangisan pelan. Dia terisak ketakutan. Maskaranya mulai luntur. Staf Anda ini sedang melayani saya. Kataku kepada manajer itu. Suaraku tetap dingin. Dia bilang saya lebih pantas ke bank unit desa. Dia bilang rekening saya recehan. Jadi saya pikir, saya tarik saja sebagian uang saya. 50 miliar. Tunai. Sekarang. Manajer itu tampak seolah akan kena serangan jantung. Dia memandang Dinda dengan tatapan membunuh. Bu Kencana. Mohon maaf 50 miliar tunai. Kami tidak punya uang tunai sebanyak itu di brankas cabang. Dia tergagap. Keringat mulai membasahi keningnya. Oh, aku mengangkat alis. Bank sebesar ini tidak punya uang? Baik, kalau begitu jangan tunai. Buatkan saya 5 lembar cek manajer. Masing-masing 10 miliar. Saya mau bawa dana itu ke bank lain sekarang juga. Manajer itu tahu ini lebih buruk. Kehilangan 50 miliar dari dana pihak ketiga dalam 1 jam akan menghancurkan target cabang mereka. Ini adalah bencana. Dinda, bentak manajer itu. Suaranya bergema. Proses permintaan Ibu Kencana. Sekarang, proses penarikan dana 50 miliar. Gunakan kode prioritas tertinggi. Cepat. Dinda gemetar hebat. Dia mencoba memegang mouse komputernya. Tapi tangannya tidak berhenti bergoyang. Inilah awal dari pekerjaannya. Inilah awal dari tangannya yang akan keriting. Pak Darmawan, sang manajer cabang, sekarang basah oleh keringat. Dia telah melakukan kesalahan fatal. Dia berteman dengan Gilang, nasabah prioritas palsu, dan mengabaikan nasabah ultimate yang asli. Ibu Kencana, mohon. Pintanya, suaranya memelas. Mohon jangan di sini. Mari kita ke ruang pribadi saya di lantai atas. Kita bicarakan ini sambil minum kopi. Saya akan pastikan. Aku memotongnya. Saya tidak mau kopi. Saya tidak mau ke ruangan Anda. Saya mau dilayani di sini. Aku menunjuk meja Dinda. Oleh staf Anda ini. Ini adalah bagian dari hukuman. Aku tidak mau disembunyikan di ruang VIP. Aku mau penghinaan ini, dan balasannya, dilihat oleh semua orang di lobi bank itu. Pak Darmawan menelan ludah. Dia tahu dia tidak bisa memaksa. Dia berbalik ke arah Dinda. Wajahnya merah padam karena marah. Dinda, kamu dengar Ibu Kencana. Proses transaksinya. Sekarang juga. Bentaknya. Dinda, yang masih terisak, gemetar hebat. Dia mencoba memasukkan kartu logam hitam itu ke mesin pembaca. Tangannya terpeleset. Kartu itu jatuh ke lantai. Gilang refleks membungkuk untuk mengambilnya. Tapi Pak Darmawan lebih cepat. Dia menyambar kartu itu, membersihkannya dengan sapu tangannya, dan memberikannya kembali padaku seolah itu adalah benda suci. Ibu, biar staf lain. Tidak, kataku tegas. Dia yang mulai. Dia yang selesaikan. Aku memberikan kartu itu langsung ke tangan Dinda yang gemetar. Dimulailah proses itu. Proses penarikan dana 50 miliar rupiah bukanlah seperti menarik uang 500.000 rupiah. Itu adalah mimpi buruk administrasi. Pertama, Dinda harus memasukkan kode-kode otorisasi ke dalam sistem. Karena jumlahnya sangat besar, alarm senyap langsung berbunyi di kantor pusat kepatuhan dan manajemen risiko.
Ponsel di meja Dinda berdering tanpa henti. Halo, ya. Pak, ini Dinda, iya. Nasabahnya ada di depan saya, iya. Ibu Kencana Dewi, iya. Penarikan 50 miliar bukan tunai. Pak, cek manajer 5 lembar. Suaranya pecah dan tercekat oleh isakan. Dia harus menjelaskan kepada atasannya di kantor pusat mengapa transaksi jumbo ini terjadi, dan mengapa nasabah VVIP ini dilayani di meja teller biasa, bukan di lounge. Lalu datanglah formulir. Karena ini transaksi di atas ambang batas wajar, formulir anti pencucian uang harus diisi. Tebalnya seperti skripsi. Dinda harus mengisinya. Manual. Dia harus mengetik dataku. Tangannya yang gemetar membuat begitu banyak salah ketik di keyboard. Setiap kali salah, dia harus mengulang halaman itu dari awal, karena formulir kepatuhan tidak boleh ada coretan. Bodoh. Pelan-pelan. Bentak Pak Darmawan di belakangnya. Maaf, Pak. Isak Dinda. Lalu dia harus meminta verifikasiku. Tanda tangan. Sidik jari biometrik. Dia harus membawakan mesin pemindai sidik jari itu ke hadapanku. Selama proses ini, Gilang berdiri seperti patung es. Dia mencoba berbicara padaku 2 atau 3 kali. Kencana, ayolah. Ken. Ini konyol. Hentikan ini. Kita bisa bicarakan. Aku tidak menoleh. Aku tidak menganggapnya ada. Aku hanya fokus pada Dinda yang sedang menderita. Gilang akhirnya sadar bahwa dia tidak punya kuasa apa-apa di sini. Kekuasaannya, yang dia kira miliknya, ternyata hanya pinjaman dariku. Dan hari ini, aku menarik pinjaman itu. Dinda beralih ke bagian percetakan cek manajer. Dia harus memasukkan nomor seri, mencocokkannya di sistem, mengetik jumlahnya. 10 miliar. Dia salah mengetik jumlah nolnya 2 kali. Sistem menolaknya. Dia harus mengulang lagi. Pak Darmawan mondar-mandir seperti setrikaan. Sesekali membungkuk padaku. Mohon bersabar, Bu. Sedang diproses. Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Saya sabar. Jawabku datar. Saya punya banyak waktu. Akhirnya, setelah hampir 1,5 jam, 5 lembar kertas berharga itu tercetak. Tapi belum selesai. Setiap lembar harus dicap. Dicap oleh teller, dicap oleh penyelia, dirinya sendiri, dan ditandatangani oleh manajer cabang. Inilah bagian tangan yang keriting itu. Dinda harus mengambil stempel ban yang berat. Dia harus mengecap setiap lembar cek, dan salinannya di buku arsip bank. Tangannya yang sudah lelah dan gemetar karena stres, kini harus bekerja fisik. Dia menekan stempel itu dengan kiku. Tintanya miring. Ulang, teriak Pak Darmawan. Itu cek miliaran. Dinda, kamu kira itu kwitansi parkir? Cetak ulang ceknya. Semuanya harus diulang dari awal lagi untuk lembar yang salah cap itu. Dinda menangis semakin keras. Dia harus membatalkan cek tadi di sistem, yang memicu alarm lagi di kantor pusat, dan membuat cek baru. Dia harus mengetik lagi. Dia harus mengecap lagi. Pergelangan tangannya terlihat kaku. Dia memijatnya sebentar. Tapi tatapan tajam Pak Darmawan membuatnya kembali bekerja. Dia mengecap lagi, dan lagi. Dia menandatangani di kolom teller. Tanda tangannya sudah tidak karuan bentuknya, seperti cakar ayam. Dia benar-benar keriting. Tangannya kaku karena stres, gemetar karena takut, dan sakit karena dipaksa bekerja di bawah tekanan yang luar biasa. Kesombongannya yang tadi pagi begitu berkilau, kini luntur bersama maskaranya, menyisakan wajah wanita muda yang putus asa dan hancur. Setelah 2 jam penuh drama dan air mata, 5 lembar cek manajer senilai total 50 miliar rupiah tergeletak di depanku. Pak Darmawan yang menandatangani bagian akhirnya, dengan tangan yang sedikit gemetar juga. Dia menyerahkan 5 cek itu padaku dengan kedua tangan, membungkuk dalam-dalam. Ini, Bu Kencana. Mohon diterima. Dan sekali lagi, mewakili seluruh manajemen Bank Sentosa, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas perilaku staf kami. Kami pastikan ini tidak akan. Aku mengambil cek itu. Aku tidak mendengarkan permintaan maafnya. Aku melipatnya santai,
dan memasukkannya ke dalam tas selempang kainku yang sederhana. Lalu aku mengambil buku tabungan lamaku yang dorman itu. Rekening recehan yang memulai semua ini. Dan rekening ini, kataku pada Dinda yang masih sesenggukan. Tutup. Sekarang juga. Ambil semua isinya. Berikan padaku tunai. Dinda terlonjak. Mengira ini jebakan lain. Isinya mungkin hanya 3 juta rupiah. Tapi dia harus melalui proses penutupan rekening, mengisi formulir lagi, mencetak slip penarikan akhir. Itu adalah 15 menit terakhir penyiksaannya. Dia menyerahkan uang tunai 3 juta rupiah itu padaku. Aku mengambilnya, dan tanpa menghitung, memasukkannya ke kotak amal di sebelah meja satpam. Aku akhirnya berdiri. Selesai urusan saya di sini. Aku berbalik dan berjalan menuju pintu keluar. Kencana! Gilang berteriak di belakangku. Suaranya putus asa. Ken, tunggu. Kamu tidak bisa melakukan ini. Aku tidak berhenti. Aku tidak menoleh. Aku mendorong pintu kaca lobi bank dan melangkah keluar. Kembali ke panasnya matahari Jakarta, meninggalkan kekacauan yang baru saja kumulai. Aku menyetir kijang tuaku dengan tenang, menjauhi menara kaca Bank Sentosa. Lalu lintas Jakarta siang itu padat seperti biasa. Suara klakson dan deru mesin dari luar masuk ke dalam kabin mobil yang tidak terlalu kedap suara. Di kursi penumpang di sebelahku, tergeletak tas selempang kain biasa. Di dalamnya ada 5 lembar cek manajer. 50 miliar rupiah. Uang yang cukup untuk membeli puluhan apartemen mewah. Tapi aku tidak merasakan kemenangan. Adrenalin yang tadi memuncak saat aku menjatuhkan kartu hitam itu. Saat aku melihat wajah pucat Dinda dan Gilang, kini sudah surut. Yang tersisa bukanlah kepuasan. Yang tersisa adalah rasa dingin yang menjalar. Kemarahan tadi pagi adalah impuls. Itu adalah reaksi langsung terhadap hinaan. Menghancurkan Dinda adalah bonus. Membuat Pak Darmawan panik adalah hiburan sesaat. Tapi masalah utamanya belum selesai. Masalah utamanya ada di seringai Gilang. Aku terus memutar ulang kejadian tadi di kepalaku. Saat Dinda menghinaku, dia hanya menjalankan kebodohannya, kesombongannya sebagai wanita muda yang merasa sudah mendapatkan segalanya. Tapi Gilang tahu siapa aku. Dia mengenalku. Dan dia ikut tersenyum. Dia menikmati momen itu. Dia menikmati melihatku direndahkan oleh istri barunya. Di matanya, aku adalah masa lalu yang membosankan, angsa tua yang sudah tidak bertelur, sementara dia sudah mendapatkan angsa baru yang lebih muda, meskipun angsa baru itu hidup di kandang yang kubangun. Dia merasa aman. Itu masalahnya. Gilang merasa aman karena saat kami bercerai, aku terlalu lelah untuk berperang. Aku memberinya modal bisnis. Aku membiarkannya menyimpan portofolio saham yang kubeli atas namanya sebagai hadiah. Aku bahkan membiarkan beberapa aset utamaku tetap di Bank Sentosa sebagai penjamin pinjaman korporat untuk perusahaannya. Aku melakukan itu bukan karena aku baik hati. Aku melakukan itu karena aku lelah. Dan aku ingin dia segera pergi dari hidupku. Uang itu, bagiku, adalah biaya administrasi untuk sebuah kebebasan. Sekarang aku sadar. Gilang tidak menganggap itu sebagai kemurahan hati. Dia menganggapnya sebagai kebodohan. Dia menganggap aku lemah. Dia dan Dinda hidup mewah. Mereka makan malam di restoran termahal, memakai pakaian rancangan desainer, mengendarai mobil sport. Semua itu dibiayai oleh siapa? Perusahaan Gilang berjalan karena pinjaman Bank Sentosa. Pinjaman itu disetujui dengan mudah karena agunannya adalah depositoku yang nilainya ratusan miliar di bank yang sama. Portofolio saham yang dia kelola adalah saham-saham blue chip yang kubeli bertahun-tahun lalu, yang nilainya terus naik. Dia hanya menikmati dividennya. Rumah tempat mereka tinggal, yang kuberikan padanya, biaya operasional dan pajaknya masih sering terdebet otomatis dari salah satu rekeningku yang lupa kututup. Penarikan 50 miliar tadi hanya akan menyakiti Bank Sentosa. Itu akan menghancurkan karir Dinda. Tapi itu tidak akan menyentuh Gilang secara langsung. Dia mungkin akan sedikit panik, tapi dia akan berpikir badai sudah berlalu. Dia akan mencari bank lain, mencari istri lain jika Dinda sudah tidak berguna.
Dia adalah parasit. Dan aku adalah inangnya. Hinaan tadi pagi menyadarkanku satu hal. Parasit tidak boleh dibiarkan hidup nyaman. Mereka harus dibasmi sampai ke akarnya. Aku sampai di rumah. Aku memarkir Kijang di sebelah Alphard yang mengkilap. Aku masuk ke rumahku yang sunyi. Aku meletakkan tas kain itu di atas meja makan kayu yang panjang. 5 lembar cek itu tergeletak di sana. 50 miliar. Uang itu sekarang terasa kotor. Uang itu adalah uang kemarahan. Aku tidak akan menggunakannya untuk diriku sendiri. Aku akan menyumbangkannya nanti. Tapi perhitungan yang sesungguhnya baru akan dimulai. Aku berjalan ke ruang kerjaku. Ruangan yang menghadap ke taman belakang. Aku duduk di kursi kulitku yang nyaman. Aku tidak menelepon pengacaraku. Belum. Aku menelepon orang yang lebih penting. Aku menekan nomor panggilan cepat. Selamat siang. Terdengar suara berat dan tenang di seberang. Itu Sadewo. Manajer investasi pribadiku. Bukan manajer investasi ban biasa. Dia adalah rubah tua yang mengelola kekayaan inti keluargaku. Dana-dana yang tersembunyi jauh dari jangkauan bank komersial seperti Bank Sentosa. Dia adalah bentengku. Siang, Pak Sadewo. Ini Kencana. Kataku. Suaraku datar tanpa emosi. Ibu Kencana. Tumben sekali menelepon jam kerja. Ada masalah? Sadewo langsung tahu ada yang tidak beres. Aku hampir tidak pernah meneleponnya kecuali untuk rapat evaluasi tahunan. Ada. Kataku. Saya baru saja dari Bank Sentosa. Saya mau kita melakukan pembersihan total. Ada jeda sejenak. Sadewo mencerna kata. Pembersihan total. Bank Sentosa. Ulang Sadewo. Itu rekening agunan untuk perusahaan Pak Gilang, kan? Dan beberapa deposito jumbo ibu. Saya kira ibu sengaja membiarkannya. Saya berubah pikiran. Potongku. Apa perintahnya, Bu? Tanya Sadewo. Nadanya kini serius. Saya mau rapat dengan tim hukum kita sore ini. Saya mau besok pagi, saat pasar buka, kita mulai prosesnya. Tarik semua dana saya dari Bank Sentosa. Semua. Sampai rupiah terakhir. Cairkan semua deposito. Pindahkan semua dana ke bank kustodian kita di Singapura. Itu akan memicu guncangan likuiditas di cabang mereka, Bu. Dan yang lebih penting, kata Sadewo hati-hati, jika semua agunan itu ditarik. Ya, kataku. Itulah intinya. Tarik semua agunan atas nama saya yang dipakai oleh perusahaan Gilang Pratama. Biarkan pinjaman korporatnya terekspos tanpa jaminan. Dia akan langsung kena marine call. Bank akan menarik paksa semua pinjamannya. Bisnisnya akan bangkrut dalam 24 jam. Bu, jelas Sadewo, bukan untuk mempertanyakan, tapi untuk memastikan aku paham konsekuensinya. Saya tahu, jawabku dingin. Lalu, cek semua portofolio saham atas namanya yang saya berikan saat perceraian. Saya yakin ada klausul penarikan kembali di perjanjian pisah harta yang pengacara saya siapkan. Aktifkan klausul itu. Ambil kembali semua saham itu. Sisakan dia 0. Dan istrinya, Dinda Ayuning Tias. Lanjutku. Dia teller di sana. Penarikan 50 miliar pagi ini mungkin sudah cukup untuk membuatnya dipecat. Tapi saya mau pastikan. Aku mengambil ponselku yang lain. Ponsel bisnisku. Aku menelepon pemilik Bank Sentosa. Dia teman lama ayahku. Aku akan menceritakan kronologi lengkap bagaimana stafnya, yang juga istri baru mantan suamiku, menghina nasabah utama mereka. Perhitungan ini belum selesai. Ini baru saja dimulai. 50 miliar tadi hanya uang pembuka. Aku akan mengambil kembali semua hartaku, dan aku akan membuat mereka merasakan apa artinya menjadi recehan. Malam itu aku tidak tidur. Bukan karena gelisah, tapi karena aku sibuk bekerja. Kemarahan impulsifku telah berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih dingin dan terstruktur. Sebuah rencana bisnis. Bisnis untuk melakukan likuidasi. Tepat pukul 8 malam, Pak Sadewo, manajer investasi utamaku, tiba di rumahku. Dia tidak datang sendiri.
Dia membawa 2 pengacara korporat terbaiknya dan seorang analis risiko. Mereka bukan tipe pengacara yang mengurus perceraian. Mereka adalah tipe pengacara yang meruntuhkan perusahaan. Ruang kerjaku yang biasanya tenang berubah menjadi ruang operasi. Laptop dibuka, dokumen-dokumen tebal diletakkan di meja. Aku masih memakai daster yang berbeda. Batik warna coklat sogan membuatkan mereka kopi kental. Kontras itu terlihat jelas. Aku, wanita yang tampak seperti ibu rumah tangga biasa, memberikan perintah yang akan memindahkan aset senilai ratusan miliar rupiah kepada 4 pria berjas mahal yang mengangguk patuh. Baik, Bu Kencana, Pak Sadewo memulai. Layarnya terhubung ke televisi besar di dinding. Grafik dan angka-angka muncul. Ini adalah total eksposur kita di Bank Sentosa. Jauh lebih besar dari 50 miliar yang Ibu tarik tadi pagi. Layar itu menunjukkan angka yang mengejutkan. Total dana kelolaanku yang masih tersangkut di bank itu, baik dalam bentuk deposito, obligasi yang disimpan di sana, maupun rekening giro korporat, berjumlah hampir 900 miliar rupiah. Aku adalah jangkar bagi bank itu. Dan yang paling penting, ada di bagian bawah layar, daftar agunan. Seperti perkiraan Ibu, kata Sadewo, menunjuk sebuah baris. Pinjaman korporat atas nama PT Gilang Pratama Sejahtera, perusahaan milik Pak Gilang, dijamin sepenuhnya oleh 3 deposito berjangka milik Ibu. Total nilai agunan 200 miliar rupiah, untuk fasilitas pinjaman 150 miliar. Dia sangat nyaman, desisku pelan. Pengacara kita sudah memeriksa dokumen perceraian. Timpal salah satu pengacara, membuka mapnya. Ibu memang memberikan dia hak kelola atas beberapa aset. Tapi agunan ini statusnya pinjaman dari Ibu, bukan pemberian. Ibu punya hak penuh untuk menariknya kapan saja. Selama ini Ibu hanya membiarkannya. Saya tidak membiarkannya lagi, kataku. Saya mau operasinya dieksekusi besok pagi, saat pasar buka. Perintahnya, Bu? Tanya Pak Sadewo. 1. Semua dana likuid, giro, tabungan, apapun yang bisa ditarik tanpa penalti, pindahkan ke bank kustodian kita di Swiss. Lakukan serentak pukul 8.00. Itu akan jadi gelombang pertama. Mereka mengangguk. 2. Semua deposito berjangka. Saya tahu itu terkunci. Saya tidak peduli. Lanjutku. Pecahkan semuanya. Hari ini juga. Bayar penaltinya. Saya mau uangnya keluar dari sistem mereka sebelum makan siang. Itu akan mahal, Bu. Penaltinya saja bisa ratusan juta. Kata analis risiko. Aku menatapnya. Saya tadi pagi menarik 50 miliar hanya karena kesal. Saya tidak peduli soal penalti. Analis itu menelan ludah dan mengangguk. Siap, Bu. 3. Dan ini yang utama, kataku, bersandar ke depan. Tepat pukul 8:15, setelah gelombang pertama penarikan dana likuid, kirimkan surat pencabutan jaminan ke Dewan Direksi Bank Sentosa. Tembuskan ke Departemen Manajemen Risiko dan Komite Kredit mereka. Efektif detik itu juga, semua aset atas nama Kencana Dewi tidak lagi menjamin utang apapun atas nama Gilang Pratama. Pak Sadewo tersenyum tipis. Itu senyum seorang ahli strategi yang melihat rencana brilian. Itu kejam, Bu. Jika dana likuid ditarik dulu, bank akan panik. Saat mereka panik, surat pencabutan agunan datang. Mereka tidak punya waktu untuk negosiasi ulang pinjaman Gilang. Mereka harus langsung mengeksekusinya. Itu tujuannya, kataku. Dan portofolio saham yang Ibu berikan padanya? Tanya pengacara. Itu gelombang kedua. Kita urus setelah bisnisnya hancur. Dia melanggar klausul moral dalam perjanjian kita. Tapi kita fokus hancurkan arus kasnya dulu. Terakhir, aku mengambil ponselku. Ini adalah bagian yang harus kulakukan sendiri. Aku menekan nomor pribadi yang kusimpan lama. Nomor pemilik Bank Sentosa. Pria yang biasa main golf dengan almarhum ayahku. Deringnya berbunyi 3 kali. Halo, Kencana? Tumben sekali malam-malam. Terdengar suara berat di seberang. Pak Sutanto. Malam, Om Tanto.
kataku. Suaraku sopan tapi dingin. Saya minta maaf mengganggu. Saya hanya ingin memberitahu secara pribadi, sebagai rasa hormat saya pada Om dan almarhum Papa. Memberitahu apa? Tanyanya. Nada suaranya langsung waspada. Saya baru saja mengalami pengalaman yang sangat tidak menyenangkan di cabang utama Om hari ini. Saya dihina oleh penyelia teller bernama Dinda Ayuning Tias. Dia bilang saya nasabah recehan dan pantasnya ke bank unit desa. Apa? Suaranya meninggi. Kencana. Saya minta maaf. Saya pastikan. Oh, dia punya alasan untuk sombong. Om, dia istri baru dari mantan suami saya, Gilang Pratama. Dan dia menghina saya di depan Gilang. Terjadi keheningan panjang. Pak Sutanto langsung mengerti betapa rumitnya masalah ini. Tadi pagi saya sudah tarik 50 miliar sebagai peringatan. Lanjutku. Tapi setelah saya pikir-pikir, itu tidak cukup. Jadi, saya hanya ingin Om tahu, besok pagi, tim saya akan menarik seluruh dana saya dari Bank Sentosa. Semuanya. 900 miliar rupiah. Kencana. Jangan. Dia terdengar panik. Itu akan menghancurkan neraca kami. Likuiditas kami bisa goyang. Tolong, kita bisa bicarakan ini. Saya pecat teller itu sekarang juga. Saya pecat manajer cabangnya. Sudah terlambat. Om, ini bukan lagi soal pelayanan buruk. Ini soal bank Anda berkolusi dengan mantan suami saya. Perusahaan Gilang meminjam uang bank Anda menggunakan jaminan saya. Dan staf Anda, yang juga istrinya, menghina saya, sang penjamin. Integritas bank Anda busuk. Ken, tolong. Saya sudah putuskan. Selamat malam, Om. Aku menutup telepon. Aku tidak mau mendengarkan dia memohon. Aku menatap timku. Mereka semua terdiam, kagum. Rencananya final, kataku. Laksanakan. Pak Sadewo menutup laptopnya. Selamat istirahat, Bu Kencana. Besok akan jadi hari yang sangat berat. Untuk mereka. Aku mengangguk. Aku berjalan ke dapur. Mengambil segelas air putih. Untuk pertama kalinya dalam setahun, aku merasa damai. Ini bukan balas dendam. Ini adalah penutupan buku. Ini adalah pembersihan hama. Hari berikutnya, pukul 8 pagi kurang 5 menit, kantor pusat Bank Sentosa masih tenang. Para pegawai baru saja meletakkan tas mereka, menyalakan komputer, dan berbasa-basi soal sarapan. Di lantai 25, di Departemen Treasury, Perbendaharaan, sistem komputer baru saja menyala. Pukul 8 pagi, 00, neraka terbuka. Sistem peringatan bank yang biasanya diam, tiba-tiba menyala merah di semua layar. Ini bukan alarm biasa. Ini adalah alarm likuiditas tingkat tertinggi. Seorang analis muda melotot. Pak, ada instruksi penarikan dana serentak. Dari rekening Ibu Kencana Dewi. Kepala Departemen Treasury berlari dari ruangannya. Berapa? 400 miliar rupiah. Pak, dana likuid, giro, dan tabungan falas. Serentak, instruksi pindah ke bank kustodian di Swiss. Sudah terverifikasi biometrik oleh manajer investasi pribadinya. Ruangan itu panik. 400 miliar adalah dana murah, kasa, dalam jumlah masif. Itu adalah napas bank. Telepon Direktur Treasury langsung berdering. Itu dari Direktur Utama, yang baru saja ditelepon oleh Pak Sutanto, pemilik bank, yang murka. Apapun yang Kencana minta, berikan. Jangan ditahan sedetik pun. Perintah Direktur Utama. Dia marah besar. Tugas kita sekarang adalah mengamankan aset bank. Selamatkan semua pinjaman yang terkait dengannya. Tapi tim Kencana lebih cepat. Pukul 8:15 menit. Saat Departemen Treasury masih kalang kabut memproses gelombang pertama, 2 email dan sebuah faks hukum mendarat di meja Direktur Manajemen Risiko dan Komite Kredit. Surat itu singkat, padat, dan legal. Surat pencabutan agunan. Di ruang manajemen risiko, seorang analis membuka file pinjaman atas nama PT Gilang Pratama Sejahtera. Statusnya masih hijau.
Lancar. Agunannya sempurna. 200 miliar deposito milik Kencana Dewi. Lalu surat perintah dari tim hukum Kencana masuk. Cabut agunan ini, kata kepala divisi risiko, wajahnya pucat. Tapi, Pak, kalau kita cabut, pinjaman 150 miliar atas nama Gilang Pratama jadi unsecured. Tanpa jaminan sama sekali. Kata analis itu, tidak percaya. Saya tahu. Peraturan OJK jelas. Kita tidak boleh memegang pinjaman korporat tanpa agunan lebih dari 1 jam kerja. Kita harus segera terbitkan surat peringatan. Surat peringatan apa, Pak? Bukan peringatan. Marine call. Panggil utangnya. Jatuh tempo seketika. Teriak kepala divisi. Gilang harus menyediakan agunan baru senilai 150 miliar hari ini juga, atau melunasi seluruh utangnya kontan. Mereka semua tahu Gilang tidak mungkin punya 150 miliar tunai. Uangnya berputar di bisnis propertinya. Bisnis yang dibeli pakai utang. Badai tidak berhenti di sana. Pukul 9 pagi. Gelombang kedua. Tim Sadewo mengirimkan instruksi untuk memecahkan, break, semua deposito berjangka milik Kencana. 400 miliar lagi. Dikurangi penalti. Bank Sentosa dipaksa menjual surat berharga jangka pendek mereka di pasar uang untuk menutupi penarikan dana masif ini. Mereka merugi besar. Likuiditas Bank Sentosa dalam satu pagi terkuras habis oleh satu nasabah. Sementara itu, di cabang utama tempat Dinda bekerja, Pak Darmawan, sang manajer cabang, sudah gemetar sejak semalam ditelepon direksi. Paginya, dia melihat sistemnya. Semua dana terbesar di cabangnya, dana Kencana, lenyap dalam sekejap. Kinerja cabangnya hancur. Bonus akhir tahunnya hilang. Karirnya tamat. Lalu dia melakukan apa yang harus dia lakukan. Dia memanggil Dinda ke ruangannya. Dinda masuk dengan wajah bengkak bekas menangis semalaman. Dia mungkin berharap bisa meminta maaf. Dinda Ayuning Tias, kata Pak Darmawan, membaca surat resmi di mejanya. Karena pelanggaran berat kode etik perbankan, penghinaan terhadap nasabah utama, dan menyebabkan kerugian finansial serta reputasi yang tidak terhingga bagi Bank Sentosa, kamu diberhentikan dengan tidak hormat. Efektif segera. Dinda membeku. Dipecat? Pak, tapi saya. Keluarkan barang-barangmu. Kartu aksesmu sudah diblokir. Kamu harus dikawal satpam keluar gedung. Pak Darmawan tidak memandangnya. Dia sibuk menyelamatkan karirnya sendiri. Di tempat lain, di kantor mewahnya, Gilang sedang menyeruput espresso. Dia kesal dengan drama kemarin, tapi dia pikir ini hanya kemarahan sesaat Kencana. Dia pikir Kencana hanya menghukum Dinda. Dia sama sekali tidak sadar bahwa rekening banknya sendiri, yang berisi keuntungan bisnisnya, sebenarnya masih terhubung dengan sistem agunan Kencana. Telepon di mejanya berdering. Itu dari Bank Sentosa. Tapi bukan dari Pak Darmawan. Ini dari kantor pusat. Seorang wanita dengan suara dingin dari divisi restrukturisasi kredit. Selamat pagi, Pak Gilang Pratama. Kata suara itu. Pagi. Jawab Gilang santai. Kami menghubungi terkait fasilitas pinjaman Anda sebesar 150 miliar rupiah. Kami informasikan bahwa penjamin Anda, Ibu Kencana Dewi, telah menarik seluruh agunan yang menjamin pinjaman Anda per pagi ini. Espresso hampir menyembur dari mulut Gilang. Apa maksudmu? Dia tidak bisa. Itu agunan bisnisku. Fasilitas pinjaman Ibu Kencana adalah aset pribadi beliau yang dipinjamkan sebagai jaminan, dan beliau telah menariknya. Sesuai kontrak kredit, ini mengakibatkan pinjaman Anda dinyatakan jatuh tempo seketika. Gilang mulai berkeringat dingin. Jatuh tempo? Tapi cicilan saya selalu lancar. Ini tidak terkait cicilan, Pak. Ini terkait ketiadaan agunan. Bank Sentosa memberi Anda waktu 24 jam untuk menyediakan agunan pengganti senilai 150 miliar rupiah tunai atau aset setara, atau melunasi seluruh pokok utang beserta bunganya. 24 jam? 150 miliar? Kalian gila. Teriak Gilang. Jika Anda gagal memenuhi kewajiban tersebut sebelum jam 9 pagi besok, lanjut suara dingin itu,
maka bank akan secara otomatis memulai proses penyitaan paksa atas semua aset perusahaan Anda dan aset pribadi Anda yang terdaftar. Selamat pagi, Pak Gilang. Telepon ditutup. Gilang menatap gagang telepon. Dia lumpuh. Dia baru sadar. Kencana tidak hanya menamparnya. Kencana baru saja memotong kakinya. Teriakan Gilang di telepon tidak ada gunanya. Suara dingin wanita dari departemen kredit itu sudah menutup panggilannya. Jatuh tempo seketika. 24 jam. 150 miliar. Keringat dingin membanjiri kemeja mahal Gilang. 150 miliar? Dia tidak punya 150 juta rupiah tunai di rekeningnya saat ini. Semua uangnya berputar. Uangnya ada di material bangunan yang belum dibayar, di lahan yang baru dia beli, dengan utang, di mobil sport barunya, yang masih kredit. Dia hidup seperti seorang miliarder. Tapi dia hidup dari utang yang dijamin oleh kekayaan Kencana. Sekarang, penjaminnya pergi. Dia menyambar kunci mobilnya, berlari keluar kantor. Dia harus ke bank. Dia harus bicara dengan Pak Darmawan. Dia harus bicara dengan seseorang. Dia mencoba menelepon Pak Darmawan. Nomornya sibuk. Dia mencoba menelepon kontak-kontaknya yang lain di Bank Sentosa. Semua sibuk, atau tidak diangkat. Dia tiba di lobi Bank Sentosa. Dia tidak lagi berjalan angkuh seperti kemarin. Dia berlari, menerobos satpam. "Saya mau bertemu Pak Darmawan," teriaknya. Resepsionis memandangnya ketakutan. "Maaf, Pak. Pak Darmawan sedang dalam rapat dengan direksi pusat. Tidak bisa diganggu. Ini darurat. Ini soal rekening saya." "Pak Gilang Pratama?" tanya seorang staf lain yang mengenalinya. "Maaf, Pak. Kami diperintahkan untuk mengarahkan semua pertanyaan Bapak ke divisi restrukturisasi kredit di kantor pusat." Dia diusir secara halus. Bank yang kemarin menyambutnya seperti raja, kini memperlakukannya seperti penipu. Dia lari ke mesin ATM di lobi. Dia harus menarik uang tunai, setidaknya untuk biaya operasional. Dia memasukkan kartu platinumnya. Transaksi ditolak. Dia mencoba kartu debitnya. Saldo tidak mencukupi. Dia panik. Bagaimana bisa? Kemarin saldonya masih ratusan juta. Dia tidak sadar. Ketika bank membekukan pinjamannya, mereka juga membekukan semua rekening giro perusahaan dan rekening pribadi yang terkait dengan fasilitas pinjaman itu, untuk mengamankan aset apapun yang tersisa. Dia tidak punya uang sepeser pun. Dia berlari ke mobilnya dan melaju pulang. Dia harus menemui Dinda. Dinda pasti tahu sesuatu. Ketika dia tiba di rumah mewah mereka, rumah yang kuberikan padanya, dia melihat pemandangan yang aneh. Ada 2 kotak kardus di depan pintu. Dia masuk ke dalam. Dinda ada di ruang tamu. Dia tidak lagi memakai seragam banknya yang angkuh. Dia memakai kaos oblong dan celana pendek. Wajahnya hancur oleh tangisan berjam-jam. Maskaranya luntur. Matanya bengkak parah. Dia sedang melempar pakaian-pakaian mahalnya ke dalam koper. "Dinda, apa-apaan ini? Kenapa kamu berkemas?" teriak Gilang. Dinda mengangkat wajahnya. Tatapannya bukan lagi tatapan memuja. Itu adalah tatapan kebencian murni. "Aku dipecat, Gilang," jeritnya. Suaranya serak. "Aku dipecat dengan tidak hormat. Aku dipermalukan. Aku dikawal satpam keluar gedung seperti maling." "Dipecat?" Gilang limbung. Gara-gara Kencana." "Tentu saja gara-gara Kencana," raung Dinda. "Kamu tahu siapa dia. Kamu tahu dia mantan istrimu yang kaya raya. Tapi kamu biarkan aku menghinanya. Kamu ikut tertawa. Kamu bilang dia wanita bodoh yang tidak berani melawanmu. Kamu penipu. Tutup mulutmu, Dinda. Ini semua salahmu. Kalau saja kamu tidak sombong menghina nasabah." "Salahku?" Dinda melempar sepatu hak tinggi ke arahnya. Gilang mengelak. "Kamu yang bilang aku harus menjaga standar prioritas. Kamu yang menikmati pertunjukan itu. Kamu menikmatinya. Dan sekarang kita hancur." "Kita tidak hancur." Gilang mencoba terdengar yakin, padahal isi perutnya terasa melilit.
Ban memberi kita marine call. 150 miliar. Dinda berhenti menangis. Dia tertawa. Tawa histeris yang menakutkan. 150 miliar? Gilang, kita bahkan tidak punya 150 ribu sekarang. Mereka sudah memecatku. Kartu kredit tambahanku sudah diblokir. Kita tidak punya apa-apa. Wanita itu, Kencana, dia bukan cuma menarik uangnya. Dia menghabisi kita. Gilang akhirnya mengerti. Kencana tidak sedang emosi. Kencana sedang bereksekusi. Dia meninggalkan Dinda yang menjerit-jerit dan berlari ke ruang kerjanya. Dia harus mendapatkan uang. Dia punya waktu kurang dari 24 jam. Dia mulai menelepon. Dia menelepon semua, teman-teman, bisnisnya. Orang-orang yang sering dia traktir minum. Orang-orang yang memujinya sebagai pengusaha muda sukses. Telepon pertama. Halo, bro? Gilang nih. Dengar, aku butuh bantuan besar. Aku butuh pinjaman talangan. Wah, sorry, Lang. Lagi ketat banget nih. Proyekku lagi mandek. Telepon ditutup. Telepon kedua. Pak Hardi. Apa kabar? Saya Gilang. Saya ada masalah sedikit dengan Bank Sentosa. Mereka menarik jaminan saya. Saya cuma butuh. Gilang? Bank Sentosa? Kamu ada masalah sama Kencana Dewi ya? Suara di seberang langsung dingin. Berita di pasar keuangan menyebar lebih cepat daripada api. Penarikan dana triliunan rupiah, jika digabung dengan aset lain, oleh Kencana Dewi sudah jadi berita utama di kalangan internal perbankan. Itu hanya salah paham. Jangan hubungi saya lagi. Gilang, saya tidak mau ada urusan dengan orang yang bermasalah dengan grup investasi Kencana. Telepon ditutup. Semua orang. Satu persatu. Semua pintu tertutup. Tidak ada yang mau membantunya. Tidak ada yang berani melawanku. Dia sekarang racun radioaktif di dunia bisnis. Malam tiba. Gilang putus asa. Dia hanya punya satu pilihan terakhir. Dia harus memohon. Dia kembali ke mobilnya. Dia menyetir seperti orang gila. Kembali ke kawasan elit tempat rumahku berada. Rumah yang dulu juga rumahnya. Dia tiba di depan gerbang raksasa yang menjulang. Dia membanting-banting gerbang itu. Kencana! Kencana! Buka! Aku mohon! Kencana! Dia berteriak-teriak seperti orang gila di jalanan yang sepi itu. Lampu pos satpam menyala. Seorang satpam berbadan tegap yang sudah bekerja padaku selama 20 tahun keluar. Maaf, Pak Gilang. Bapak tidak diizinkan masuk ke properti ini lagi. Kata satpam itu dengan nada datar, tapi tegas. Panggil Kencana. Suruh dia keluar. Aku harus bicara dengannya. Ini soal hidup dan mati. Ibu Kencana sedang tidak di tempat. Jawab satpam itu. Itu bohong. Aku ada di dalam. Aku di ruang santai di lantai 2. Aku sedang minum teh melati hangat. Masih memakai dasterku. Aku bisa melihatnya dengan jelas dari monitor CCTV. Aku melihat mantan suamiku, pria yang dulu begitu angkuh, kini menangis dan berlutut di depan gerbang rumahku. Aku melihatnya menjerit. Aku melihatnya meninju gerbang sampai tangannya berdarah. Aku melihatnya ambruk di trotoar. Pria yang hancur. Aku tidak merasakan apa-apa. Tidak kasihan. Tidak marah. Aku mematikan layar monitor. Aku tidak tertarik lagi dengan pertunjukan itu. Batas waktunya habis 9 jam lagi. Gilang tertidur di trotoar depan gerbang rumahku. Sebelum akhirnya diusir oleh patroli keamanan kompleks. Dia gagal. Pukul 9 pagi, hari berikutnya. Tenggat waktu 24 jam itu telah lewat. Gilang gagal. Dia tidak bisa menyediakan 150 miliar. Dia bahkan tidak bisa menyediakan 150 juta. Eksekusi bank tidak menunggu lama. Bank, yang kini panik karena kehilangan dana terbesarnya, aku, bergerak cepat untuk menyelamatkan aset apapun yang mereka bisa dari debitur gagal bayar, Gilang. Tim eksekusi Bank Sentosa, didampingi aparat hukum, tiba di kantor PT Gilang Pratama Sejahtera. Mereka menyegel pintu.
Semua karyawan disuruh keluar. Komputer disita. Rekening perusahaan dibekukan permanen. Bisnis yang dibangun Gilang di atas fondasi uangku runtuh dalam waktu kurang dari 2 hari. Gelombang kedua melanda rumahnya. Karena rumah mewah itu, meskipun kuberikan padanya, telah dia masukkan kembali sebagai agunan tambahan, tanpa sepengetahuanku, tapi diizinkan oleh bank karena agunan utamaku begitu besar, untuk mendapatkan pinjaman konsumtif yang lebih banyak lagi. Ban menyita rumah itu. Gilang dan Dinda diberi waktu 1 jam untuk mengemasi pakaian mereka. Tidak lebih. Mobil sport, SUV mewah, semua perhiasan yang tersimpan di brankas rumah, yang dibeli dengan kartu kredit yang kini macet total. Semuanya disita sebagai bagian dari pelunasan utang. Seminggu kemudian, pemandangan berganti. Bukan lagi rumah mewah di kawasan elit. Ini adalah sebuah kamar kontrakan petakan di gang sempit di Jakarta Selatan. Panas, pengap, dan berbau selokan. Gilang, yang dulu necis, kini duduk di lantai semen yang dingin, hanya memakai kaos singlet yang sudah kotor. Matanya kosong, janggutnya mulai tumbuh tak terurus. Dinda baru saja kembali. Wajahnya kuyu karena panas. Dia gagal lagi mencari pekerjaan. Catatan, dipecat dengan tidak hormat. Dari Bank Sentosa telah membuatnya masuk daftar hitam di seluruh industri perbankan dan keuangan. Tidak ada yang mau menerimanya. Ini uang terakhir kita, kata Dinda, melempar beberapa lembar uang 20 ribuan ke lantai. Cukup untuk mie instan dan bayar kontrakan minggu ini. Gilang tidak bergerak. Kamu dengar aku tidak, Gilang? Bentak Dinda, kemarahannya kembali. Kita harus makan apa besok? Semua ini karena kesombonganmu. Karena kamu pikir kamu lebih hebat dari dia. Diam, balas Gilang. Suaranya parau. Ini semua karena kamu dan mulut sampahmu. Kalau kamu tidak menghinanya, semua ini tidak akan terjadi. Mereka bertengkar. Tapi pertengkaran mereka tidak lagi bertenaga. Mereka hanyalah 2 orang yang hancur, terperangkap dalam kemiskinan yang mereka ciptakan sendiri. Mereka sekarang benar-benar harus hidup sederhana. Bukan sederhana karena pilihan seperti aku, tapi sederhana karena terpaksa. Mereka sekarang adalah recehan yang sesungguhnya. Di tempat lain, ratusan kilometer jauhnya dari Jakarta, aku berada di sebuah villa kayu sederhana namun elegan, di tepi pantai yang sepi di Lombok. Ini adalah tempat peristirahatan rahasiaku. Aku duduk di teras, menghadap laut biru yang tenang. Aku memakai daster katun tipis favoritku. Angin laut membelai rambutku. Pak Sadewo duduk di hadapanku, di meja rotan kecil. Dia baru saja terbang dari Jakarta pagi ini, membawakan laporan akhir. Sudah selesai, Bu, katanya, menyerahkan sebuah map tipis. Seluruh aset Ibu sudah dipindahkan dari Bank Sentosa. Portofolio sudah ditata ulang di bank kustodian kita yang baru. Kerugian akibat penalti pemecahan deposito kemarin sudah tertutup oleh kenaikan pasar pagi ini. Bagaimana kabar Bank Sentosa? Tanyaku santai, sambil menyeruput air kelapa muda. Guncang hebat, Bu. Saham mereka anjlok pagi ini setelah berita penarikan dana Ibu bocor. Pak Sutanto berusaha keras menenangkan pasar. Mereka kehilangan nasabah terbesar mereka. Dan dia, Gilang Pratama, dinyatakan bangkrut total. Semua aset disita bank. Namanya masuk daftar hitam BI Checking dan OJK. Dia tidak akan pernah bisa meminjam uang serupiah pun dari lembaga keuangan manapun di Indonesia seumur hidupnya. Aku mengangguk pelan. Selesai. Lalu, ada satu hal lagi, Bu, kata Pak Sadewo. 5 lembar cek manajer senilai 50 miliar rupiah yang Ibu tarik hari itu. Sudah kami cairkan dan ada di rekening penampungan. Apa instruksi Ibu selanjutnya? Aku memandang lautan. 50 miliar. Uang kemarahan. Uang yang kudapat karena dihina. Aku tidak membutuhkannya. Uang itu kotor, Pak, kataku. Uang itu berasal dari penghinaan. Mari kita bersihkan. Aku mengambil pena. Bagi uang itu jadi 50 bagian. Masing-masing 1 miliar.
Saya mau Bapak buatkan yayasan atas nama almarhumah ibu saya. Untuk apa peruntukannya, Bu? Saya mau 30 bagian diberikan sebagai modal usaha mikro. Khusus untuk perempuan pedagang pasar dan pengusaha kecil rumahan. Berikan mereka pinjaman lunak, seperti yang dilakukan bank-bank unit desa. Kataku, sedikit tersenyum mengingat hinaan Dinda. Dan 20 bagian lagi, lanjutku, untuk beasiswa penuh bagi anak-anak perempuan tidak mampu yang ingin sekolah perbankan dan administrasi bisnis. Pak Sadewo menatapku dengan hormat. Dia tidak berkata apa-apa. Dia hanya mengangguk dan mencatat. Dia pamit pergi. Aku kembali sendirian di terasku. Aku mengambil buku yang sedang kubaca. Laut tenang. Angin sepau-sepau. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, beban pernikahanku dengan Gilang benar-benar terangkat. Aku telah membersihkan rumahku. Aku bebas. Rekeningku penuh. Dan hatiku akhirnya kosong dari dendam. 2 tahun telah berlalu. Waktu tidak menyembuhkan luka Gilang dan Dinda. Waktu hanya membuat kemiskinan mereka menjadi permanen. Kita lihat Gilang terlebih dahulu. Gilang sekarang tinggal di sebuah rumah kontrakan petak di pinggiran Bekasi. Jauh dari pusat kota. Jauh dari gemerlap menara perkantoran. Namanya yang tercatat hitam pekat di sistem layanan informasi keuangan, Slick OJK, dulu Bay Checking, adalah vonis mati di dunia korporat. Dia tidak bisa meminjam uang. Dia tidak bisa mencicil motor. Dia bahkan tidak bisa mendaftar pekerjaan kantoran yang layak. Karena semua perusahaan besar sekarang memeriksa Slick sebagai bagian dari verifikasi latar belakang. Dia, Gilang Pratama Sejahtera, mantan pengusaha sukses, palsu, kini bekerja sebagai kurir paket untuk sebuah jasa ekspedisi kecil yang tidak peduli pada masa lalunya. Selama dia punya SIM C dan bisa mengendarai motor. Setiap pagi dia bangun saat langit masih gelap. Kamar kontrakannya pengap. Hanya ada kasur tipis di lantai dan kipas angin kecil yang berisik. Dia memakai seragam jaket oranye pudar, mengambil motor inventaris yang remnya sering blong, dan memulai harinya mengantar paket. Panas knalpot dan debu jalanan adalah temannya. Dia tidak lagi memakai setelan mahal. Dia memakai helm yang bau keringat. Dia tidak lagi makan di restoran mewah. Dia makan siang nasi warteg seharga 12.000, dibungkus karet, di bawah jembatan layang. Pesona yang dulu dia miliki, senyum menawan yang meluluhkan Dinda dan menipu banyak orang, telah hilang. Wajahnya kusam, terbakar matahari, dan matanya selalu terlihat lelah dan marah. Orang-orang yang menerima paket darinya tidak melihatnya. Dia tidak terlihat. Dia hanyalah seorang kurir di antara ribuan lainnya. Dia dan Dinda tidak lagi bersama. Mereka berpisah seminggu setelah diusir dari rumah mewah itu. Perpisahan mereka tidak dramatis. Mereka hanya kehabisan uang untuk membayar penginapan murah. Dan pertengkaran mereka soal siapa yang harus disalahkan atas nasib mereka tidak pernah berhenti. Dinda mengambil tasnya yang tersisa dan pergi begitu saja saat Gilang sedang tertidur. Gilang bahkan tidak mencarinya. Hidup Gilang kini adalah siklus yang menyedihkan. Bekerja 12 jam, kembali ke kontrakan, membuat mie instan, tidur, dan mengulanginya lagi. Dia kadang-kadang, di tengah malam, teringat pada kencana. Bukan pada kebaikannya, tapi pada kekuatannya. Dia masih tidak mengerti mengapa kencana menghancurkannya. Dalam benaknya yang picik, dia masih merasa bahwa dia berhak atas sebagian kekayaan itu. Penghinaannya pada kencana hanyalah kesalahan kecil yang dibalas dengan hukuman yang tidak sepadan. Dia tidak pernah belajar. Dia hanya menjadi pahit. Lalu ada Dinda. Nasib Dinda, dalam beberapa hal, lebih ironis. Dia juga masuk daftar hitam perbankan. Dipecat dengan tidak hormat karena pelanggaran etika berat membuatnya tidak mungkin lagi bekerja di balik meja kaca yang dingin dan mewah. Kecantikannya, aset utama yang selalu dia banggakan, ternyata tidak cukup. Tanpa uang Gilang untuk merawatnya, tanpa status untuk mendukungnya, dia hanyalah satu dari jutaan wajah cantik di kota. Setelah berbulan-bulan menumpang hidup pada teman-temannya, yang perlahan menjauhinya karena dia tidak punya uang, dia akhirnya mendapatkan pekerjaan. Dinda Ayuning Tias, mantan penyelia prioritas yang angkuh, kini bekerja sebagai SPG,
Sales Promotion Girl, di sebuah toko pakaian di pusat perbelanjaan kelas menengah di Tangerang. Pekerjaannya adalah berdiri selama 8 jam sehari. Dia harus tersenyum pada setiap pelanggan, bahkan pada ibu-ibu yang berpenampilan sederhana dengan daster dan sandal jepit. Mirip seperti Kencana hari itu. Dia harus melipat pakaian yang diberantakan pelanggan, lagi dan lagi. Kakinya bengkak setiap malam. Manajernya, seorang wanita muda yang usianya 5 tahun di bawahnya, sering membentaknya jika target penjualan harian tidak tercapai. Gajinya pas-pasan. Cukup untuk menyewa kamar kos kecil dan membeli paket data internet. Ironisnya, dia kini menghabiskan gajinya untuk membeli produk perawatan kulit murah, berusaha mati-matian mempertahankan satu-satunya aset yang tersisa, penampilannya. Dia melihat wanita-wanita kaya yang datang ke tokonya dengan tatapan iri yang menyakitkan. Dia dulu hampir menjadi salah satu dari mereka. Suatu hari, takdir mempertemukan mereka kembali. Siang itu toko sedang ramai. Dinda sedang sibuk melayani pelanggan yang cerewet. "Mas, paket." Seorang kurir berjaket oranye masuk, membawa paket besar berisi stok baru untuk toko. Dinda berbalik. "Taruh di meja kasir," bentaknya, kesal karena pelanggannya sedang mengomel. Kurir itu meletakkan paket itu. Dia harus meminta tanda tangan digital di perangkatnya. "Atas nama Dinda?" tanyanya, membaca nama penerima di layar. Dinda mendongak, kesal. Mata mereka bertemu. Di sanalah Gilang berdiri. Berkeringat, kotor karena debu jalanan, memegang perangkat pemindai yang sudah usang. Di sanalah Dinda berdiri. Dengan riasan yang mulai luntur, seragam SPG yang ketat, dan senyum palsu yang membeku di wajahnya. Dunia seakan berhenti berputar selama 3 detik. Tidak ada teriakan. Tidak ada drama. Yang ada hanya rasa malu yang begitu pekat hingga menyesakkan napas. Mereka melihat cerminan kegagalan mereka satu sama lain. Pria yang dulu dia puja sebagai raja, kini adalah kurir yang mengantarkan paket padanya. Wanita yang dulu dia pamerkan sebagai trofi, kini adalah pelayan toko. Dinda cepat-cepat mengambil perangkat itu. Dia mencoretkan tanda tangannya secara asal. Dia tidak menatap mata Gilang lagi. "Terima kasih," gumam Gilang pelan. Suaranya parau. Dia berbalik dan berjalan cepat keluar toko. Helmnya kembali dipasang, menghilang di antara keramaian mal. Dinda berdiri terpaku. Dia merasakan air mata panas menggenang, tapi dia cepat-cepat mengusapnya. Manajernya sedang mengawasinya. Dia harus kembali tersenyum. Dia harus kembali melipat baju. Mereka berdua telah menemukan takdir mereka yang sederhana, dan itu adalah neraka. 3 tahun telah berlalu. Di Lombok, di vila kayu yang menghadap ke laut, Kencana sedang menyiram anggreknya. Ini adalah ritual paginya. Dia masih memakai daster batik yang sama nyamannya. Tidak ada yang berubah darinya. Dia masih meminum kopi hitamnya tanpa gula. Hidupnya tenang. Penarikan dana besar-besaran dari Bank Sentosa 3 tahun lalu telah mengguncang pasar sesaat. Tapi bagi Kencana, itu hanyalah pemindahan aset. Dia sudah lama melupakan Gilang dan Dinda. Mereka hanyalah catatan kaki yang berantakan dalam buku hidupnya. Halaman yang sudah disobek dan dibakar. Kekayaannya terus bertambah. Tentu saja. Dikelola dengan dingin dan efisien oleh Pak Sadewo dan timnya. Tapi fokus Kencana bukan lagi pada akumulasi. Fokusnya kini ada pada distribusi. Yayasan yang dia dirikan menggunakan uang 50 miliar itu, yang dia sebut dana kemarahan, telah tumbuh pesat. Pak Sadewo tidak hanya mendiamkan uang itu. Dia menginvestasikannya di instrumen yang aman dan menyalurkan keuntungannya. Yayasan itu bernama Mandala Dewi, diambil dari nama ibunya. Yayasan itu punya 2 fokus, beasiswa dan modal usaha mikro. Hari ini, Kencana setuju melakukan sesuatu yang jarang dia lakukan. Dia akan bertemu dengan rombongan penerima beasiswa Mandala Dewi angkatan pertama yang baru saja lulus. Pertemuan itu diadakan di aula Universitas Negeri setempat. Sederhana, tanpa kemewahan. Ada 20 lulusan di sana. Mereka semua adalah perempuan-perempuan muda, cerdas, dari pelosok desa,
yang tidak akan pernah bisa kuliah jika bukan karena dana itu. Mereka berbaris rapi untuk berterima kasih padanya. Kencana, dengan blus katun sederhana dan celana panjang, mendengarkan cerita mereka satu persatu. Lalu seorang gadis muda bernama Sinta maju. Dia adalah lulusan terbaik dari Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen Risiko Perbankan. "Ibu Kencana," kata Sinta. Suaranya bergetar karena haru, tapi matanya tajam dan cerdas. "Saya tidak akan pernah bisa berdiri di sini tanpa ibu. Ayah saya hanya petani di desa. Saya dulu berpikir saya akan berakhir di bank unit desa seperti yang lain." Kencana sedikit tersenyum mendengar frasa, "bank unit desa." Lingkaran itu kembali. "Tapi karena beasiswa ini," lanjut Sinta, "saya belajar tentang sistem keuangan. Saya belajar betapa berbahayanya bank yang dijalankan tanpa integritas. Saya belajar bagaimana seorang penjamin bisa dikhianati oleh agunan yang disalahgunakan." Dia jelas sudah mencari tahu sejarah yayasan itu. "Saya berjanji, Bu," kata Sinta tegas. "Saya sudah diterima bekerja di Departemen Audit Bank Indonesia. Saya akan jadi bankir yang jujur. Saya akan memastikan orang-orang seperti yang menipu ibu tidak akan pernah punya tempat di sistem kita." Kencana menatap gadis muda di depannya. Kemarahannya 3 tahun lalu, uang 50 miliar itu, kini telah berubah wujud. Kemarahan itu telah menjelma menjadi seorang auditor muda yang berintegritas. Seorang penjaga gerbang yang baru. Ini adalah balas dendam terbaik yang tidak pernah dia rencanakan. Dia tidak hanya menghukum bankir yang korup, dia menciptakan bankir yang jujur. Sore harinya, Pak Sadewo menemaninya mengunjungi salah satu penerima dana usaha mikro. Mereka pergi ke pasar tradisional di pinggir kota. Mereka berhenti di sebuah warung makan kecil tapi sangat ramai. Pemiliknya seorang ibu parubaya bernama Yulastri. Penampilannya mirip Kencana, hanya memakai kaos oblong pudar dan celemek batik. 3 tahun lalu, Yulastri hanya pedagang kaki lima yang sering diusir Satpol PP. Dia ditolak oleh semua bank karena tidak punya agunan. Lalu dia mendapatkan pinjaman modal tanpa bunga dari Yayasan Mandala Dewi. Sekarang, dia punya warung permanen. Dia mempekerjakan 5 orang tetangganya. Warungnya terkenal dengan ayam bakarnya. "Ibu Kencana," seru Yulastri, langsung berlari keluar begitu melihat tamunya. Dia tidak tahu Kencana adalah pendiri yayasan. Dia hanya tahu Kencana adalah ibu dari Jakarta, yang kadang-kadang berkunjung bersama Pak Sadewo. "Warungnya ramai sekali, Yu," kata Kencana, tersenyum tulus. "Berkah, Bu." "Alhamdulillah," kata Yulastri bangga. "Semua karena modal dari yayasan ibu itu. Saya sekarang bisa menyekolahkan anak saya sampai SMA. Saya bisa bantu tetangga saya kerja. Saya tidak dikejar-kejar utang rentenir lagi." Kencana memesan ayam bakar dan es teh. Dia makan di sana, di bangku kayu panjang, mendengarkan celoteh Yulastri tentang rencananya membuka cabang kedua. Malam itu, Kencana kembali ke vilanya. Pak Sadewo menyerahkan laporan tahunan yayasan. "Ibu," kata Pak Sadewo, "dana 50 miliar itu. Tahun ini saja, dana itu telah membantu 300 usaha mikro baru dan meluluskan 20 sarjana. Rekening itu terus mengisi, Bu. Bukan mengisi rekening bank ibu, tapi mengisi harapan banyak orang." Kencana mengangguk. Dia menatap lautan malam yang gelap. Dia akhirnya mengerti arti kekayaan yang sesungguhnya. Gilang dan Dinda dulu menghinanya karena berpakaian sederhana. Mereka mengira kekayaan adalah apa yang terlihat di luar. Mereka salah. Kekayaan sejati adalah apa yang dilakukan Kencana hari ini. Kekayaan adalah kekuatan untuk menghancurkan apa yang busuk, dan di saat yang bersamaan, membangun sesuatu yang baru dari puing-puingnya. Kekayaan adalah kebebasan untuk tetap memakai daster kesayangannya, sambil mengalirkan miliaran rupiah untuk mengubah hidup orang lain. Rekeningnya telah lunas. Dendamnya telah berubah menjadi berkah. Dia menyeruput teh melatinya, merasa damai.